Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Robi Yanto, tentunya di channel Berkah Ceria. Oke guys, pada kali ini kita akan membahas yang lagi onar ya di zaman sekarang, hingga membuat perekonomian kita secara nasional maupun di daerah itu melemah ya, khususnya bagi UMKM, usaha kecil menengah. Diakibatkan oleh virus corona ini, seluruh omset menurun. Bahkan ada pedagang kecil, pedagang makanan itu, kantin-kantin di sekolah-sekolah banyak tutup diakibatkan isu corona ini yang luar biasa. Sebenarnya untuk isu corona ini tidak mesti kita terlalu didramatisir ya. Menurut para pakar virus, corona ini hanya menyebar melalui droplets atau bisa dikatakan bersin atau percikan air ludah langsung. Kemudian bisa ditularkan melalui benda. Karena kita masyarakat pada umumnya bingung akan corona ini seperti apa, akhirnya kita salah kaprah. Apalagi didramatisir oleh media yang begitu mencekam, media sosial maupun televisi, itu sangat mencekam. Ada beberapa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama, corona ini tidak menyebar lewat udara. Dengan demikian, untuk pengamanan diri kita tidak cukup hanya lewat masker. Ada beberapa hal untuk ditambahkan untuk pengamanan kita, itu sarung tangan. Karena corona itu akan masuk ke tubuh kita lewat pernapasan. Salah satu contoh, jika tangan kita menyentuh virus corona, maka kita akan menyentuh langsung. Setelah itu kita tanpa sadar kita menyentuh permukaan muka kita, salah satunya itu hidung atau mulut. Itu bisa ya kita bisa kena ini infeksi bisa terkena virus. Nah, kemudian untuk mengantisipasi virus corona di tangan kita, maka dari itu kita sering-sering cuci tangan. Nah, dan kita salah selama ini, selalu fokusnya ke masker, sedangkan tangan kita tidak terkendali. Tidak menutup kemungkinan di ATM juga, karena tangan kita selalu menyentuh PIN. Nah, tidak menutup kemungkinan lewat ATM juga bisa kita tertular, tidak mesti lewat orang. Bahkan kebanyakan kita sudah memutus hubungan silaturahmi, kita nggak mau lagi ketemu sama kawan, nggak mau lagi salaman. Sebenarnya yang lebih rawan itu yaitu di benda-benda seperti di ATM, di kendaraan, seperti itu. Virus corona itu sebenarnya kalau untuk di Indonesia ya tidak kuat ya, karena di Indonesia itu sangat panas. Sedangkan corona itu dia akan hancur jika terkena panas. Beda halnya seperti di Eropa sana. Ya, daerah Eropa sana suasana suhunya dingin, makanya sana bertahan. Sedangkan di Indonesia panas. Sedangkan virus corona itu
hanya mampu bertahan di tempat dingin dan gelap. Makanya kalau sempat dia lewat hidung kita, disitulah dingin, gelap. Makanya yang suka-suka pegang-pegang muka untuk sementara waktu. Kecuali wudhu, ya, wudhu sama mandi, yang nggak bisa nggak, kita harus pegang semuanya. Kemudian yang rentan, yang rentan terhadap corona ini, menurut para pakar kesehatan masyarakat, ya, itu salah satunya itu di usia tua tuh, lansia, usia di atas 50 atau 60 ke atas lah. Kalau untuk di usia itu ya lebih bagus ya berdiam diri di rumah. Tapi kalau umurnya masih muda, 50 ke bawah lah, sampai umur 10 tahun ya, nggak mesti harus berdiam diri, karena usia itu sangat produktif. Jadi sangat sayang sekali kalau berdiam diri di rumah, karena usia inilah yang akan menggerakkan perekonomian secara nasional di Indonesia ini. Ya, kemudian yang rentan juga tuh usia di bawah 5 tahun, yaitu ya sudah, karena daya tahan tubuhnya lemah, belum kuat. Kemudian yang ketiga itu ya walaupun usianya masih masa produktif, tapi kalau punya riwayat sakit kronis ya wajar, itu rawan juga terkena. Mungkin dari saya untuk kawan-kawan yang masih usia produktif, ya jangan terlalu termakan oleh dramatisir, ya, isu. Ya, kita punya Tuhan. Ya, kita harus percaya sama Tuhan. Bahasanya Tuhan itu sayang kepada makhluknya, ya, jadi tidak mungkin kita semua akan terpapar. Tapi meskipun demikian kita harus bertawakal juga, ya, berikhtiar bertawakal, yaitu bersandar kepada Allah, berikhtiar yaitu bentuk usaha kita, salah satu tadi ikhtiar kita mengantisipasi diri kita untuk terpapar, ya, salah satunya untuk mengantisipasinya, untuk melindungi tangan, ya, dari virus corona. Karena kasihan, ya, secara ekonomi nasional kita bukan cuma di daerah, ya, terutama di daerah Mukomuko, ya. Mukomuko ini betapa banyak itu, ya, namanya pedagang-pedagang kecil itu mengeluh. Yang selama ini mereka itu belanjanya besar-besaran setiap hari. Setelah ada gejolak corona ini mereka ambruk, bahkan tutup sama sekali. Bahkan sekarang untuk makan pun mereka susah. Ya, itu salah satu contoh kecil, bukan cuma anak di Mukomuko. Bahkan ini sudah meluas, ya. Ekonomi kita melemah secara meluas. Dengan demikian, intinya dari saya, untuk di usia kita yang masih produktif, khususnya di bawah 50 tahun sampai 10 lah, itu insya Allah daya tahan kita masih kuat. Marilah kita jangan terlalu tercengkram, ya. Di sini jangan terlalu tercengkram. Kita selalu bertawakal dan berikhtiar demi ekonomi nasional kita. Lihatlah betapa sengsaranya para UMKM kita, pedagang-pedagang kecil, swalayan
warung-warung kecil banyak sekali yang tutup akibat ini. Ya, dikarenakan kita di usia produktif ini kita uh, tercengkam juga oleh isu ini. Ayolah kita sama-sama keluar untuk antisipasi tadi ya, salah satunya jangan cuma di masker ya, tambah juga itu kaos tangannya, kaos tangan, kaos kaki, kemudian jangan terlalu banyak disentuh-sentuh yang lain-lainnya. Mungkin demikian dulu dari saya. Sampai ketemu di waktu yang lain di channel yang sama. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya dan like-nya dan di-share ke yang lain. Salam ekonomi jaya, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.